adik-adik. Ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu online. Kali ini ibadah ini akan bareng-bareng sama Kakak Risa dan Kakak Yana. ya, pasti adik-adik semua udah pada mandi? Udah. Kak Yana udah mandi? Pasti dong. Pasti. Udah sarapan Kak Yana? Pasti. Pasti. Kalau enggak kita nggak bisa kuat ya Kak. Iya betul. Adik-adik semua udah sarapan? Sudah. Nah, kalau semuanya sudah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kasih sikap yang paling bagus supaya nanti Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, ya. Nah, kita mau doa pembuka. Doa pembuka kita akan dibawakan sama Kakak Yani, ya. Yuk adik-adik, kakak ajak adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah hantarkan kami ke tempat ini dengan selamat dan tidak kurang dari suatu apapun. Tuhan Yesus, tadi malam kami dapat tidur dengan nyenyak, ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau ibadah, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Tak lupa kami juga mohon Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami semua, agar berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak menjadi penghalang untuk kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Yana, Ya, Kak Risa mau tanya deh. apa tuh? Kak Yana anak siapa sih? Anak mama papa? Oh iya, aku juga anak mama papa. Cuman ada Kak, selain anak mama papa, kita anak siapa lagi Kak? Anak Tuhan Yesus dong. Anak Tuhan Yesus. Tuhan Iya. Yesus itu raja ya Kak? Iya raja. Nah, bukan cuman Karisa, Kayana aja yang anak raja nih. Tapi semua anak sekolah minggu, semua anak-anak itu adalah anak-anak raja. Nah, Karisa mau ajak adik-adik semua buat nyanyi Aku Anak Raja di medley sama Sayang Sayang Sayang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Allah yang tertulis dalam titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayahmu Hormatilah ayahmu dan ibumu dan ibumu supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di bumi di bumi yang diberikan Tuhan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allahmu kepadamu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin.
Hai Karisa, Ya Kak, punya sahabat terdekat nggak? punya? Siapa tuh? Ada banyak, Heeh. tapi yang paling deket banget itu satu, namanya Tuhan Yesus Kak. Wah keren banget dong. Mm-mm. Berarti bukan Karisa aja yang punya sobat yang setia. Oh iya? Aka juga punya. Oh, Heeh. jangan-jangan kita mau nyanyi Kak? Iya, gimana kalau kita ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ada Satu Sobat Yang Setia? Oke Setuju Kak, nggak? setuju. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami seperti kami mengampuni mengampuni orang yang bersalah orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Karisa mau menyampaikan ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Hayo, apa isinya? Karisa baca ini ya. Mazmur 103 ayat 2 isinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dihafalin ya adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nih kayaknya kita udah mau dengerin firman Tuhan. Berarti kita harus tenang ya Kak. Buat adik-adik, kita bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi Kak Karisa sama Kak Kayana mau adik-adik semua kasih sikap yang paling baik. Kita persiapan untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, terutama anak kami sekolah minggu. Dan juga selamat beribadah di rumah masing-masing. Anak-anak sekolah minggu, mengapa kita harus beribadah di rumah sampai saat ini? Apa alasannya? Siapa yang tahu? Jadi memang sampai hari ini kita masih kebaktian di rumah masing-masing. Alasannya adalah karena wabah namanya virus corona. Jadi kan virus corona ini sangat membahayakan. Ya, kita lihat sekarang banyak yang sakit di rumah sakit. Banyak yang menderita. Termasuk juga sekarang sudah ada yang korban jiwa sampai dengan meninggal dunia. Inilah alasan kita mengapa kita harus beribadah di rumah. Tentu sebagai kita anak sekolah minggu, penting menjaga kesehatan. Jadi anak kami sekolah minggu, supaya kita jangan ada yang terpapar dengan virus corona ini ya. Jadi harus ada diingat. Pertama, rajin cuci tangan. Ya, pasti di rumah kan cuci tangan terus. Baru yang kedua, harus diingat kalau kita keluar dari rumah bersama orang tua kita misalnya, harus pakai apa? Namanya pakai masker. Baru yang ketiga adalah selalu menjaga jarak, jangan berkerumun. Itulah alasannya supaya kita sehat selalu, jangan terpapar dengan virus corona. Itulah harapan kami ya, untuk anak sekolah minggu. Semoga kita walaupun di rumah jangan bosan, tetapi selalulah setia memuji nama Tuhan. Beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beraktivitaslah kita di rumah kita masing-masing. Sekarang kita masuk mengenai firman Tuhan. Sebagaimana tadi saya baca firman Tuhan di sini menyebut kita harus selalu katanya memuji Tuhan. Apa artinya memuji Tuhan? Jadi memuji Tuhan itu artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah bernyanyi. Bisa dengan berdoa kepada Tuhan. Tetapi harus kita ingat, memuji Tuhan itu janganlah hanya formalitas. Jangan hanya kebiasaan. Jangan hanya rutinitas. Tetapi marilah kita memuji Tuhan dengan jiwa, dengan hati yang tulus. Tadi kan sudah kita dengar firman Tuhan kan, pujilah Tuhan dengan jiwaku. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan jiwa? Memuji Tuhan dengan jiwa adalah memuji dengan seluruh hidup kita. Jadi
secara totalitas. Baik tubuh, jiwa, dan roh, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Jadi tidak boleh setengah-setengah hati memuji Tuhan. Ya, tidak boleh hanya di bibir, hanya kata-katanya memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan itu dengan jiwa, dengan hati yang tulus, benar-benar dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah alasannya kita memuji Tuhan dengan jiwa. Baru yang kedua adalah, yang penting kita ingat anak sekolah minggu, mengapa kita memuji Tuhan? Siapa yang tahu ya? Mengapa kita memuji Tuhan? Apa alasannya? Alasan yang pertama, ingat, karena memang ternyata Tuhan kita itu adalah baik. Kebaikan Tuhan bagi kita sangat luar biasa. Apa contohnya? Kebaikan Tuhan bagi kita sekolah minggu, siapa yang tahu? Oh, kebaikan Tuhan itu kan diberikan bagi kita napas kehidupan. Ya kan? Coba bayangkan nanti malam kita tidur, besok pagi kita bisa hidup bernapas. Itu kan kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu, diberikan bagi kita kesehatan, diberikan bagi kita lagi kekuatan. Boleh kita belajar, beraktivitas bersama orang tua kita di rumah. Semuanya ini adalah sebagai tanda ternyata Tuhan kita itu adalah baik. Kita selalu dilindungi, selalu diberkati, disayangi kita setiap saat. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Itulah yang memotivasi kita selalu memuji nama Tuhan. Jadi pujilah Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik bagiku, baik bagi kita, keluarga kita, gereja kita. Baru yang kedua adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Memuji Tuhan karena memang ternyata Tuhan itu selalu mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita anak sekolah minggu kan, jujur dulu anak sekolah minggu, kita kan sering berbuat kesalahan. Mungkin sering melanggar perintah Tuhan. Apakah misalnya ada yang berbohong? Siapa yang berbohong? Sama orang tuanya, sama temannya. Bisa juga karena dia mencuri. Bisa juga dia melawan orang tuanya, berkelahi. Semuanya ini adalah bagian daripada pelanggaran, kesalahan-kesalahan kita. Jadi ternyata dalam hidup kita ini setiap hari sering kita melanggar perintah Tuhan. Jadi kita jatuh ke dalam apa namanya? Jatuh ke dalam dosa. Jadi memang orang yang jatuh ke dalam dosa itu kan sedih. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan? Diusir dari Taman Eden. Mereka menderita. Itu. Kalau perjanjian baru dikatakan oleh Paulus, upah dosa adalah maut dan kematian. Putuslah hubungan manusia dengan Allah. Karena apa? Dosa. Tetapi ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Apa buktinya? Allah mengutus anaknya, siapa? Namanya Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini hanya satu, untuk mengampuni kita, membebaskan kita dari segala dosa yang kita berbuat. Jadi memang sangat luar biasa Tuhan itu mengampuni kita. Coba bayangkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, Tuhan mengampuninya. Karena itulah kita di sini selalu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, karena Tuhan itu setia mengampuni segala dosa-dosaku. Jadi anak kami sekolah minggu, mungkin kita hampir setiap hari kan sering berbuat dosa, perbuatan kita. Tetapi Tuhan itu baik.
pantas kita memuji nama Tuhan. Baru yang ketiga adalah mengapa kita memuji Tuhan. Ternyata kita memuji Tuhan karena Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Penyakit apa itu? Ada dua. Ada anak sekolah minggu mungkin penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani artinya malas. Malas dia berdoa. Apa yang kedua? Malas membaca firman Tuhan. Malas memuji Tuhan. Malas dia bekerja. Malas beraktivitas. Itu adalah bagian daripada yaitu suatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, penyakit rohani. Tetapi ada juga penyakit jasmani. Penyakit jasmani apa misalnya itu? Ada dia demam, ya, boleh dia misalnya flu, atau misalnya darah tinggi, atau misalnya dia sakit lever, TBC, macam-macam penyakit jasmani itu. Tetapi semuanya itu adalah Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit. Sakit jasmani, sakit rohani, dengan kuasa Tuhan mampu menyembuhkan. Karena itulah di sini disebutkan oleh firman ini, pujilah Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi sangat luar biasa. Kebaikan, pertolongan Tuhan bagi kita. Anak-anak sekolah minggu, saya tanya sekarang, apakah kita selalu memuji Tuhan? Pastilah ya. Jadi apabila kita masih tinggal di rumah, mari kita selalu setia untuk memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan itu dengan jiwa, dengan hati yang tulus. Memuji Tuhan benar-benarlah dari hati yang tulus. Bangun pagi, berdoa, puji Tuhan. Mau tidur, nanti puji Tuhan, berdoa. Itu anak Tuhan. Supaya Tuhan itu baik sama kita kan, jangan lupakan kebaikan Tuhan dengan memuji namanya. Untuk itulah anak sekolah minggu, setialah memuji nama Tuhan agar kita nanti menjadi orang yang baik, menjadi berkat bagi keluarga kita, gereja kita dan masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami, terutama bagi anak kami sekolah minggu, agar sekolah kami ini juga senantiasa setia untuk memuji Tuhan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang tulus. Untuk itu ya Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai, yang menolong anak kami ini, agar nanti menjadi anak yang baik, yang selalu setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga anak kami sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi berkat, menjadi terang bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Hari ini juga ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terimalah ya Tuhan doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Karissa, kita tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta mengajarkan kita untuk berbuat baik. Nah, ada satu sobat kita yang mengajarkan tentang kasih. Tahu nggak siapa kira-kira? Kasih Tuhan Yesus, Kak. Iya, kasih Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita akan mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan berkati kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita di minggu ini tadi mengajarkan kita kalau misalnya kita itu harus memuji Tuhan dengan tulus. Memuji Tuhan di setiap apapun aktivitas kita. Kita harus melakukan kebaikan untuk teman-teman, untuk orang tua, dan kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Dan apalagi di kondisi sekarang ya, kayaknya pesan-pesannya kira-kira apa nih buat adik-adik Kak? Pesan-pesan untuk adik-adik adalah yang paling utama, jaga kesehatan. Oh, betul sekali. Ya. Dan jaga kesehatan dan bantu mama papa ya, jangan lupa, dan jangan lupa juga kerjakan aktivitasnya. Ya. Oke, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kayaknya udah selesai nih. Sekarang kita mau ngasih tahu aktivitas untuk adik-adik setiap horongnya. Dari horong 1, horong 2 sampai horong 3. Oke. Akan dibacain sama setiap kakak kelasnya ya kayaknya ya. Iya, pasti. Oke, jadi adik-adik simak ya aktivitasnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah adik-adik, sekarang Kak Kathleen mau menyampaikan tugas aktivitas untuk adik-adik di kelas horong 1 ya. Tapi kali ini Kak Kathleen mau membaginya menjadi 2 bagian. Yaitu yang bagian pertama untuk adik-adik kelas sukacita. Yaitu adik-adik semua menyanyikan lagu dengan tema memuji Tuhan. Contohnya nih Kak Kathleen mau menyanyikan lagu Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Gitu ya adik-adik, ditunggu hasil karyanya. Nah untuk bagian kedua, Kak Kathleen mau menyampaikan tugas aktivitas untuk adik-adik kelas TKA dan TKB ya. Jadi adik-adik tetap menyanyikan lagu dengan tema pujian memuji Tuhan seperti adik-adik kelas sukacita. Tapi ada tambahannya nih, nah adik-adik bisa lihat di sebelah kiri Kak Kathleen ada gambar love. Nah nanti adik-adik tulis nama adik-adik di sini. Di dalam love-nya, kemudian adik-adik bernyanyi dengan love-nya. Jadi misalnya kayak gini nih. Di sini Kakak Kathleen udah menuliskan nama Kakak Kathleen, lalu Kakak Kathleen bernyanyi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Seperti itu ya adik-adik, jangan lupa dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Halo adik-adik. Nah untuk horong 2, aktivitas yang harus kalian lakukan adalah, dengerin kakak deh ya. Kalian harus membuat video ucapan syukur kalian karena kalian sudah naik kelas. Yang pertama, video ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Yang kedua, kepada orang tua kita, orang tua adik-adik.
Dan yang ketiga adalah doa adik-adik kepada Tuhan Yesus karena adik-adik sudah naik kelas. Kakak tunggu adik-adik ya. Nah, Karisa sekarang mau kasih tahu apa aktivitas buat Horong 3. Buat Horong 3 kelas 4, 5, dan 6. Oh ya, sebelumnya berarti sudah pada naik kelas ya, tapi tetap ngerjain aktivitasnya ya adik-adik. Untuk Horong 3, Karisa di sini ada pegang bentuk love. Ya, nih, jadi aktivitasnya untuk adik-adik adalah membuat kartu ayat istimewa berbentuk love. Berbentuk love-nya terserah mau dari karton, dari kertas, apapun yang adik-adik punya boleh asal bentuknya love. Lalu di dalam kertas ini adik-adik tulis ayat Alkitab yang tadi dikotbahkan sama Amang Pendeta, yaitu Mazmur 103 ayat 2. Adik-adik tulis isi ayatnya di dalam. Terus di bawahnya adik-adik tulis doa-doa adik-adik, terus adik-adik hias seindah mungkin, sekreatif mungkin menurut adik-adik. Nanti langsung kirimkan fotonya ke grup kelas masing-masing atau ke kakak sekolah minggunya. Karisa tunggu ya. Adik-adik, kakak akan membacakan adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 5 Juli. Ayat Alkitab untuk adik-adik yang berulang tahun adalah Efesus 2 ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inang Pendeta, Amang Pendeta, dan semua guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 21 Juni 2020 ya. Kelas Sukacita. 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Jason Tambunan, Ishak Antonio Sianturi, Novelin Endejoy Simamora, Davino Pakpahan, Seanan Huta Juni. Kelas TKA, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Clinton Aaron Silitonga, Sheila Sinaga, Samuel Efren Tambunan, Justin Simatupang, Carlo Siahaan. Kelas TKB, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Yohana Pangaribuan, Jesslyn Tambunan, Salomo Pakpahan, Lanca Sihombing, Grace Tambunan. Kelas 1, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Moses Hutagalung, Daniel Hutajulu, siram bunga, kasih makan ikan lele. Jeva Tambunan. Kelas 2, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Cynthia Bella Silitonga, Teman-teman lihat deh kecambahku udah tumbuh kan. Sepania Sirait, Sarah Tampu Bolon. Kelas 3, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Marian Tambunan, Timothy Tambun, Reynard Dolok Saribu, Simon Nababan, Yugo Siagian. Kelas 4, 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Aditya Situmorang, Kezia Sihombing, Vika Panjaitan, Putri Situmorang, Bonita Hutagalung. Kelas 5 nama aktivitas terbaiknya adalah Gloria Sitanggang, Herbert Situmorang,
Zipani Limbung, Johannes Siahaan, Nabi Nuh dan istrinya. Florida Nababan. Kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Abigail Panjaitan, Radika Dolok Saribu, Samuel Nababan, Tona Siagian, David Sagala. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh dan istrinya serta ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Yeay! Selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 aktivitas terbaik kelas dengan lengkap, adik-adik, mama dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.